NIPT ini adalah salah satu pemeriksaan darah ya. Jadi kayak diambil darahnya tuh di lengan. Tujuannya untuk memeriksa jadi cell-free DNA-nya si baby yang dikandung. Jadi pemeriksaan ini adalah diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jadi untuk ibu yang sedang hamil saja yang bisa dilakukan pemeriksaan NIPT. Contohnya misalnya kelainan kromosom atau juga misalnya ada kelainan kromosom seksnya. Jadi misalnya yang bisa dilihat adalah kok bentuk alat genitalnya itu jadi dalam tanda kutip berbeda ya misalnya dengan yang normalnya. Misalnya klitorisnya jadi tambah besar atau misalnya penisnya jadi kecil. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini sebetulnya bukan untuk mendiagnosis, tetapi untuk memperkirakan atau apakah ada kemungkinan untuk terjadinya seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu bukannya, oh berarti nanti si bayinya ada sindrom tertentu. Itu bukan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yaitu mengenai NIPT yang singkatannya adalah Non-Invasive Prenatal Testing. Nah, pemeriksaan ini sebetulnya bisa dilakukan untuk ibu yang sedang hamil ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan khawatir. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. NIPT ini adalah salah satu pemeriksaan darah ya. Jadi kayak diambil darahnya tuh di lengan. Tujuannya untuk memeriksa jadi cell-free DNA-nya si baby yang dikandung. Jadi pemeriksaan ini adalah diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jadi untuk ibu yang sedang hamil saja yang bisa dilakukan pemeriksaan NIPT. Nah, tujuannya di laboratorium yang diperiksa adalah darah bayinya ya, darah bayi yang sedang dikandung. Jadi pemeriksaannya untuk melihat nih dari darah bayinya itu ada gak nih kelainan-kelainan atau sindrom tertentu yang ada pada bayinya. Misalnya sindrom apa? Sindrom Down atau Down syndrome, atau namanya ada juga sindrom Edwards, sindrom Patau. Nah, itu yang fatal terhadap kehidupan si baby nanti yang pada saat nanti mau dilahirkan. Selain itu, juga bisa mendeteksi nih kelainan-kelainan kromosom pada bayi yang dikandung. Jadi pada saat mams hamil, mams sudah tahu nih apakah nanti bayi yang dikandung ini kemungkinan ada resiko terjadinya sindrom tertentu atau adanya kemungkinan adanya kelainan-kelainan tertentu. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada saat usia kehamilan mams di atas 10 minggu ya. Jadi pada saat mams hamil tapi usianya masih di bawah 10 minggu, itu belum bisa dilakukan pemeriksaan NIPT. Jadi setelah mams hamil usianya di atas 10 minggu, nah itu udah bisa tuh dilakukan NIPT. Contohnya misalnya kelainan kromosom. Kromosom itu tadi ada sindrom Down dan sindrom yang lainnya. Atau juga misalnya ada kelainan kromosom seksnya. Jadi misalnya anak cowok kan ada kromosom X sama Y. Kalau anak perempuan ada nanti namanya kromosom X sama X. Nah, ada juga nih kelainan-kelainan yang di kromosom seksnya. Misalnya kurang kromosomnya, misalnya cuma X doang. Atau misalnya ada kelainan dari kromosom seks lainnya ya. Jadi misalnya yang bisa dilihat adalah kok bentuk alat genitalnya itu jadi dalam tanda kutip berbeda ya misalnya dengan yang normalnya. Misalnya klitorisnya jadi tambah besar atau misalnya penisnya jadi kecil. Jadi ambigu bentuknya. Nah, itu bisa aja akibat dari kelainan kromosom seksnya. Pemeriksaan NIPT ini dianjurkan untuk mams yang berusia 35 tahun ke atas. Atau misalnya mams yang dulu hamil anak pertama mempunyai ada riwayat Down syndrome atau misalnya sindrom lainnya atau misalnya ada kelainan-kelainan pada bayinya. Lalu ada juga yang kita sarankan apabila dalam keluarganya itu ada keturunan nih yang mengidap kelainan kromosom. Nah, kita masuk ke dalam prosedurnya. Jadi, prosedurnya itu, mams gak usah khawatir. Yang pertama ya, mams tinggal duduk aja, nanti darah mams akan diambil nih, di bagian lengan. Nah, prosedurnya hanya seperti itu. Seperti mams melakukan pemeriksaan darah di laboratorium pada umumnya. Pemeriksaan ini nanti akan diambil nih darah mams. Nanti darah yang sudah dikumpulkan itu akan dibawa ke laboratorium dan nanti akan dipisahkan mana yang darah baby yang dikandung dan juga mana yang darah mams. Nah, di laboratorium itu nanti yang akan diperiksa adalah darahnya si
baby yang dikandung, yang mengandung cell-free DNA. Nah, itu cell-free DNA-nya si baby. Nanti ya itu akan diperiksa apakah ada kelainan-kelainan kromosom di dalam situ. Dan pemeriksaan ini nggak perlu puasa ya, jadi mams nggak usah khawatir. Jadi boleh makan seperti biasa, jadi nggak perlu ada ketentuan khusus untuk sebelum diperiksa darahnya. Yang penting, mams sebelum melakukan pemeriksaan, tidur yang cukup ya dan teratur supaya nanti pada saat habis pemeriksaan mams jangan langsung tepar, jangan langsung keliengan ya. Tidur cukup, makan yang cukup. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini sebetulnya bukan untuk mendiagnosis, tetapi untuk memperkirakan atau apakah ada kemungkinan untuk terjadinya seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu bukannya, oh berarti nanti si bayinya ada sindrom tertentu. Itu bukan. Jadi hasilnya itu adalah cuman dibilang adanya high risk, resiko tinggi, atau low risk, atau resiko rendah untuk terjadinya sindrom tertentu. Nah, apabila hasilnya, oh ternyata dia resiko tinggi nih untuk terjadinya Down syndrome misalnya. Nah, itu tetap akan dilakukan namanya pemeriksaan untuk mendiagnosis. Pemeriksaan untuk mendiagnosis salah satunya yaitu CVS, Chorionic Villus Sampling. Ya, itu nanti di biopsi tuh plasentanya. Atau pemeriksaan lainnya bisa dilakukan amniocentesis. Jadi air ketuban itu diambil lalu diperiksa. Nah, itu untuk memeriksakan apakah si babynya itu benar-benar terdiagnosa misalnya ada Down syndrome atau sindrom yang lainnya. Jadi mams gak usah khawatir kalau misalnya nanti hasilnya itu mengatakan oh ini resiko tinggi terhadap suatu sindrom. Ya, jangan langsung khawatir dan jangan langsung panik. Konsultasikan lagi ke dokternya ya. Oke, sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.